Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Perkenalkan, saya Rizky Wahyu Pratama, STMT, yang merupakan dosen program studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Andalas. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam sertifikasi dosen, yaitu dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Saya merupakan dosen pengampu mata kuliah statistika, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan mata kuliah tersebut. Mata kuliah statistika memiliki kode TEE 61134. Mata kuliah ini diajarkan pada semester 5 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib program studi Teknik Elektro. Mata kuliah ini mempelajari data dan karakteristiknya menggunakan metode statistik, deskriptif, dan inferensi, di mana dengan pengetahuan ini diharapkan mahasiswa akan memperoleh pengetahuan dasar bagaimana cara menyelesaikan permasalahan di bidang teknik elektro. Mata kuliah ini menggunakan metode pembelajaran case-based method, di mana nanti mahasiswa akan diperkenalkan dengan contoh-contoh kasus dan kemudian penggunaan statistika deskriptif dan inferensial dalam menyelesaikan kasus tersebut dan mencari solusi yang dilakukan secara berkelompok. Kolaborasi dengan praktisi industri diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan mahasiswa akan kegunaan ilmu statistika ataupun aplikasinya di dunia kerja. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah statistika ini dapat diuraikan sebagai berikut. Untuk capaian pembelajaran lulusan atau CPL, terdiri dari yang pertama CPLA, yaitu kemampuan menerapkan pengetahuan matematika, ilmu pengetahuan alam dan material, teknologi informasi, dan keteknikan untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang prinsip-prinsip keteknikan. Kemudian CPLE, itu kemampuan menerapkan metode, keterampilan, dan piranti teknik yang modern yang diperlukan untuk praktek keteknikan. Kemudian CPLF, itu kemampuan berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tulisan. Kemudian CPLI, kemampuan untuk bertanggung jawab kepada masyarakat dan mematuhi etika profesi dalam menyelesaikan permasalahan teknik. Sedangkan untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK terdiri dari CPMK 1, mahasiswa dapat menaati peraturan tentang jumlah kehadiran. Kemudian CPMK 2, mahasiswa menguasai dan menerapkan konsep statistika deskriptif. CPMK 3, mahasiswa menguasai dan menerapkan konsep statistika sampel. Kemudian CPMK 4, mahasiswa menguasai dan menerapkan konsep statistika inferensi. Kemudian CPMK 5, mahasiswa mampu menjelaskan dalam bentuk laporan dan mempresentasikan hasil pekerjaannya. Adapun bahan kajian pada mata kuliah statistika ini, yang pertama adalah statistik deskriptif yang terdiri dari eksperimen, presentasi data. Kemudian yang kedua yaitu statistik sampel yang terdiri dari mean, trim mean, sampel mode, median, varian, kuantitas sampel. Kemudian bahan kajian yang ketiga adalah estimasi statistik dan distribusi sampling. Kemudian bahan kajian yang keempat adalah statistik inferensial, confidence interval. Kemudian yang kelima itu hipotesis dan pengujian hipotesis. Kemudian untuk bahan kajian yang keenam adalah regresi dan korelasi. Adapun perkuliahan dilaksanakan secara tatap muka, luring, dan daring selama 2 kali 50 menit pada satu pertemuan, yang dimana dalam satu semester akan menjalani 16 pertemuan. Perkuliahan didukung dengan media pembelajaran seperti iLearn, LCD dan proyektor, kemudian MS Team, kemudian aplikasi Microsoft, serta Telegram
yang digunakan sebagai media komunikasi antara dosen dan mahasiswa. Sebagai bahan penilaian dalam perkuliahan, maka diterapkan 5 komponen penilaian. Yang pertama adalah komponen presentasi dan menulis laporan dengan persentase 40%. Ini merupakan tugas besar yang dikerjakan dalam bentuk tugas kasus yang dilaksanakan secara berkelompok. Kemudian yang kedua adalah komponen tugas secara mandiri dengan persentase 20%. Kemudian yang ketiga yaitu komponen kehadiran dan keaktifan dengan persentase 10%. Kemudian yang keempat dan yang kelima itu adalah komponen UTS dan UAS yang dilakukan secara mandiri, yang masing-masingnya persentasenya adalah 15%. Berikut adalah cuplikan proses kegiatan pembelajaran secara tatap muka yang dilakukan secara luring. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini pertemuan yang ketiga dari mata kuliah statistika. Jadi kita akan melanjutkan materi sesuai dengan dari LPS. Ya, jadi mungkin ada ingat, maksudnya kemarin kita itu sudah masuk mengenai teori tentang statistika. Nah, jadi pada LPS yang sudah adik-adik miliki ya di awal itu sudah kita bagikan. Nah, jadi pada pertemuan ini kita masih membahas yaitu tentang statistik deskriptif, eksperimen, presentasi data, chart, data histogram, spionage, hipotesis, moment of data. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas yaitu tentang data. Oke. Dengan data. Kira-kira apa pengertian dari data? Silakan. Ya, keterangan-keterangan. Keterangan-keterangan ini sebagai apa itu? Data. Bukan data. Nah, jadi inti sebenarnya dari data itu adalah bagaimana dari keterangan-keterangan tadi itu bisa menyimpulkan sebuah informasi. Nah, jadi informasi yang kita sampaikan atau informasi yang kita butuhkan itu sebenarnya semuanya memang berasal dari yang tadi istilahnya adalah data atau berupa keterangan-keterangan yang nantinya akan diolah dan disajikan. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas itu tentang kemudian kriteria data yang baik itu bagaimana, kemudian jenis data, kemudian variabel, kemudian ada kuantifikasi data kualitatif, kemudian bagaimana cara data ini diperoleh, kemudian ada latihan, kemudian ada diskusi dan presentasi tugas nantinya. Nah, jadi sebagaimana yang sudah dari temannya sampaikan tadi ya, bahwasanya data itu adalah keterangan-keterangan yang berasal dari kegiatan, yang berasal dari lingkungan sekitar, jadi fakta. Ya, data itu harus fakta. Nah, jadi untuk data ini diasumsikan sebagai variabel dalam statistika secara teoritis kita sebagai variabel. Nah, jadi salah satu bagaimana cara kita mendapatkan data misalnya dari eksperimen. Jadi eksperimen kita bisa mendapatkan data yang nantinya data tersebut akan diolah dan kita buat suatu penyampaian dari informasi terhadap data yang kita olah. Nah, di sini kita lihat contoh eksperimennya di sini adalah melakukan pendataan terhadap mahasiswa baru tahun 2018 di jurusan elektro. Ya, jadi mahasiswa teknik elektro 2018. Jadi mahasiswa baru itu merupakan populasi dan sampel misalkan kelas ini ya diambil 4 orang misalnya.
untuk mengumpulkan keterangan itu berupa variabel. Variabel itu misalkan itu tadi usia, nomor sepatu, tinggi badan, berat badan, dan sejenis. Nah, jadi data yang kita gunakan di sini ya, jadi di dalam pengolahannya untuk menyampaikan informasi, yaitu kita tergantung. Misalkan kita ingin menyampaikan informasi dari satu kelas, kira-kira bagaimana distribusi ukuran sepatu misalnya, gitu, ukuran sepatunya. Nah, jadi itulah yang akan kita gunakan data ini sebagai pengolahan untuk menampilkan informasi. Nah, jadi untuk jenis data, jadi kita berbicara jenis data di sini. Ada data kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif, kuantitatif. Kemudian ada data primer, ada data sekunder. Kemudian ada data mentah, kemudian ada data olah. Kemudian ada data tunggal, ada data kelompok, kemudian data urutan waktu, ada data waktu sesat. Nah, jadi ini adalah jenis-jenis data yang akan kita bahas sebagai berikut. Nah, data kualitatif versus data kuantitatif. Kalau kualitatif, jadi data itu bukan merupakan angka kualitatif. Nah, jadi di sini misalkan data itu kita bukan adalah misalnya yang bentuk rambut, yang juga jenis bahan bakar misalnya. Bahkan kuantitatif ini data yang melibatkan angka. Jadi angka-angkanya tersebut juga bervariasi di sini. Jadi ada dua jenis untuk data kuantitatif. Ada data diskrit, ada data kontinu. Data diskrit itu adalah angkanya itu berupa bilangan bulat. Sedangkan data kontinu, angka-angka itu berupa bilangan yang bersama. Artinya tidak angka untuk bilangan bulat. Ya, contohnya di sini. Untuk contoh data diskrit, misalkan jumlah anak. Ya, jadi kan nggak ada jumlah anak itu yang 5,5 kan. Atau 6,5 kan. Nah, kemudian untuk yang kontinu ini, misalkan mengukur tinggi badan. Jadi kalau ukuran sepatu gimana? Diskret atau gini? Diskret. Ya, apa? Ada yang kalau satuannya Amerika, ya, bisa itu betul. Tapi kalau ukurannya itu 41 atau mungkin dibilang, ya kira-kira seperti itu. Kemudian yang kedua, data primer atau sekunder. Data primer sudah. Jadi kalau primer, memang data tersebut kita yang mengumpulkan, kemudian kita yang mengolah, kemudian kita yang menyampaikan bagaimana hasil dari pengolahan data tersebut. Data sekunder ya. Jadi data sekunder ini digunakan sebagai data untuk penelitian. Ya, ini bukan dari sumbernya. Ya, jadi itu maksudnya. Oke, kemudian berikutnya jenisnya adalah data mentah versus data olah. Data mentah, data olah. Jadi data mentah ini maksudnya adalah datanya itu masih berupa data yang baru didapatkan dari lapangan. Jadi dalam hal seperti ini contohnya. Misalkan saya menugaskan salah satu dari Anda, saya ingin melihat bagaimana selera makanan ya mahasiswa teknik elektro ini untuk makan siang. Nah, jadi untuk variabelnya itu Anda yang milih, Anda menentukan. Nah, jadi setelah saya tugaskan itu, Anda menetapkan sudah variabelnya, kemudian Anda serahkan ke saya untuk data tersebut. Kemudian data tersebut adalah merupakan data mentah bagi saya. Jadi Anda dengan pengalaman Anda dengan versus
saya dengan teman saya sekarang di sana akan ada dari data tersebut mungkin saya reduksi misalnya yang mana yang menurut saya yang sesuai dengan penelitian saya akan digunakan dalam pengolahan data atau penyampaian informasi. Sedangkan data olah ini ya, kalau data olah ya tentunya ada data itu misalkan ada yang sedang selek kan, lapor penelitian. Jadi pengumpulan data itu misalkan melalui osiloskop, dia dari osiloskop dikoneksikan ke Excel atau file CSV. Nah, misalkan di sana data tersebut dalam bentuk angka-angka, kan? Sebenarnya kan ada satuan di sana. Dan angka-angka itu pun kadang-kadang belum diskalakan. Jadi misalkan untuk satu kotak osiloskop itu mewakili 5 volt misalnya kan. Jadi di saat data itu ditransfer ke CSV, jadi dia membaca itu dalam satu kotak satu satuan. Nah, jika itu perlu data tersebut diolah. Nah, dia data yang diolah itu yang baru digunakan untuk penelitian. Data tunggal adalah data yang berupa di sini data itu masih dalam bentuk sendiri-sendiri. Sedangkan data berkelompok ini nantinya akan dalam bentuk interval. Jadi maksudnya di sini bahwasanya untuk data tunggal dan berkelompok ini kita menggunakannya itu di data kualitatif atau kuantitatif. Kualitatif tadi apa? Data yang tidak menggunakan angka. Kuantitatif data menggunakan angka. Mana itu dok? Untuk data kelompok. Kuantitatif ya. Jadi dengan kuantitatif, sana kita akan ada interval namanya atau frekuensi. Yang digunakan untuk membentuk jumlah kelompok-kelompok yang akan ditampilkan sebagai kejadian informasi supaya lebih sederhana. Oke. Ya, jadi maksudnya di sini adalah kalau data urutan waktu, jadi datanya ini berupa time series data, jadi serial data itu. Sedangkan data sesaat, ini pengumpulan datanya adalah hanya pada waktu tertentu saja. Nah, contohnya, misalkan di sini kalau untuk data urutan waktu misalnya, misalkan untuk melihat bagaimana suhunya ini dari setiap waktu dari pagi, siang, malam. Nah, jadi kan di sini kan untuk suhu yang muncul di AC ini kan itu merupakan suhu yang dihasilkannya itu ya. Sedangkan kondisi luar itu mempengaruhi terhadap suhu ruangan ini. Jadi tidak serta-merta bahwasanya tidak kita tahu AC sekian ya, untuk suhu ruangannya juga akan ada dari situ. Tidak. Tapi untuk yang suhu ruangannya juga mempengaruhi. Nah, jadi untuk pengumpulan data itu kita lakukan secara kontinu, kita sebut saja di serial dari pagi, siang, malam. Mungkin 24 jam sampai nanti. Untuk data sesaat ini ya sebenarnya banyak ya. Contoh data sesaat, misalkan data di sini misalkan IP dari mahasiswa dari setiap semester. Jadi kan untuk IP itu kan munculnya nanti di akhir semester. Jadi setelah adik-adik semuanya menjalani perkuliahan, mengerjakan tugas, mengerjakan ujian, ya, dan mungkin ada yang kuis, ya. Nah, jadi untuk data IP ini akan kita ambil di akhir semester. Variabel ini adalah suatu sifat yang dimiliki oleh sesuatu yang dapat diamati yang memiliki nilai yang berbeda-beda. Jadi variabel itu ini data yang kita gunakan itu berupa variabel, tapi untuk data itu akan berbeda-beda setiap orang. Bisa saja sama, tapi jika kita kumpulkan satu populasi itu, tidak mungkin satu populasi itu kan sama. Nah, di dalam ilmu statistika, nilai-nilai variabel tersebut merupakan data yang diolah dengan prosedur statistika.
Misal dalam suatu penelitian akan lihat variabel-variabel yang mempengaruhi suatu fenomena. Misalkan arus listrik, kemudian tegangannya berapa, kemudian dayanya berapa. Nah, jadi itu termasuk ke dalam variabel yang terkait dengan kehidupan kita. Kemudian berikutnya kita masuk tentang kuantifikasi data kualitatif. Jadi kuantifikasi ini merupakan prosedur untuk pemberian angka dari suatu variabel dalam 4 skala ukuran. Ya, jadi kita punya data. Jadi data ini dalam bentuk angka. Ya, data ini nanti dalam bentuk angka. Nah, jadi ada 4 macam di sini. Bagaimana cara kita menyatakannya dalam bentuk skala ukuran. Sebab yang bisa diukur itu kan angka ya. Angka yang bisa diukur. Nah, jadi ada skala nominal, skala internal, dan skala rasio. Skala nominal. Jadi nominal. Jadi untuk angka-angka yang digunakan pada skala nominal, jadi angka-angka ini tidak berikan arti bahwasanya 2 lebih besar dari 1, 4 lebih besar dari 3. Kemudian berikutnya skala ordinal. Di sini sudah ada pengurutan. Contohnya adalah misalkan di sini hasil kinerja pelayanan publik, dari kuesioner angket yang diberi label misalkan 5 itu sangat memuaskan, kemudian 4 itu memuaskan, 3 itu sedang, 2 itu tidak memuaskan, dan 1 itu sangat tidak memuaskan. Atau bisa saja dibalik. Kemudian skala interval. Nah, kalau di sini baru kita berbicara angka-angka yang penting. Yang penting artinya nilai pada angka-angka tersebut. Nah, itu memang kita gunakan sebagai bisa sebagai komputernya nanti, atau memang data-data yang dalam bentuk nilainya. Oke, nah cuman untuk skala interval di sini ini tidak memiliki nilai nol mutlak di sini. Suhu kalau misalkan dalam Celsius bisa kita sebut 0 derajat Celsius, tapi jika di dalam Fahrenheit itu akan berbeda lagi kan dalam protein juga akan berbeda. Nah, jadi jika kita berbicara suhu misalnya, data suhu tidak ada skala tidak ada nilai nol mutlaknya. Jadi kita kategorikan dalam skala interval. Kemudian skala rasio. Nah, skala rasio ini yang paling umum. Jadi dia terdapat nilai nol mutlak. Terdapat nilai nol. Jadi data-data yang mungkin sering ada yang dipakai di dalam penelitian nantinya. Nah, jadi di dalam menentukan jenis skala pengukuran, ini ada flowchartnya. Kita lihat. Pertama, apakah data tersebut bisa diurutkan? Nah, kalau tidak bisa diurutkan, maka dia skala nominal. Jadi dia hanya pengganti saja. Pengganti aja angka itu. Kemudian jika iya, kita lanjut pertanyaan, apakah jarak antara data sama? Jadi ada ini tadi ya, ada bahwasanya 4 besar dari 3 dengan jaraknya itu 1 gitu kan. Nah, kalau tidak ya skala nominal. Ya, contohnya dalam itu tadi yang contohnya dalam pengumpulan survei bagaimana kepuasan terhadap pelayanan publik misalnya. Nah, jika tidak dia skala nominal, jika iya apakah terdapat nilai yang mutlak? Kalau iya, ya skala rasio, jika tidak, ya maka data interval. Nah, jadi selanjutnya tadi kita sudah bahas jenis-jenis data, kemudian bentuk-bentuk dalam pengumpulannya, pengelompokannya, gitu ya. Kita berbicara bagaimana data tersebut diperoleh. Jadi ada 5 secara umum bagaimana data tersebut diperoleh. Ada secara sampling dan sensus, kemudian ada observasi, kemudian ada eksperimen, kemudian wawancara, dan
kuesioner. Oke, nah jadi berikut ada latihan untuk soal nomor 1, silakan dikerjakan, boleh dikerjakan berkelompok, gunakan Microsoft Excel ya. Ini pertanyaannya, lakukan survei terhadap 10 orang rekan Anda. Contohlah, ini semuanya ada 10. Jadi catat semua data yang mungkin. Kemudian jelaskan hal berikut. A, jelaskan atau rumuskan permasalahannya apa. Yang B, jelaskan variabel yang mungkin. Dan C, jelaskan jenis-jenis data yang boleh. Apakah dia data kuantitatif atau kuantitatif. Ya, termasuk kategori skala pengukuran. Oke, silakan dikerjakan. Jadi silakan mungkin untuk menjelaskan soal tugas. Ya, itu masuk dijelaskan. Baik Pak, di sini itu mempresentasikan tentang yang tadi tugas dari Bapak sebutkan. Mereka benar benar survei kita memperlihatkan mahasiswa teknik elektro di Universitas. Tadi untuk pertanyaan pertama itu jelaskan atau rumuskan permasalahannya itu Pak, di mana untuk data ini nanti akan menentukan jenis makanan favorit mahasiswa berdasarkan tingkat kesukaannya terhadap makanan. Data ini nanti dapat dijadikan sebagai patokan penyediaan makanan dan Indonesia TKI itu untuk lebih meningkatkan pendapatan dan meminimalisir kerugian terhadap penyediaan menu makanan di Indonesia. Baru untuk variabelnya itu yang digunakan yaitu berbagai jenis menu makanan. Kemudian halnya seperti nasi goreng, chicken katsu, ayam geprek, soto ayam, ketoprak, pecel ayam, sate, nasi padang, bubur ayam, donat, pisang coklat, dan lebih lengkap. Baru untuk data itu Putri ambil data kualitatif dan termasuk kategori komponen ordinal. Di mana Putri melakukan survei Pak di sini menggunakan kursioner Pak. Untuk satu itu mengatakan tidak suka Pak, dua itu biasa saja, dan tiga itu mengatakan suka, dan empat sangat suka. Dari data ini didapatkan respon dari 10 respon sampel Pak. Nah, untuk ini adalah diagram lingkaran yang dihasilkan Pak dari respon mahasiswa terhadap kategori-kategori. Ada contohnya misalnya nasi goreng itu 41,7%-nya menyatakan suka, terus untuk 16,7%-nya menyatakan sangat suka, serta 41,7% mengatakan biasa saja Pak. Untuk yang di sampel ini nggak ada yang menyatakan tidak suka, tapi untuk di sampel gorengan Pak ada 8,3% yang menyatakan tidak suka Pak. Ini untuk data yang Putri dapatkan. Oke, bagus. Dan rekor.